Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, anak-anak. Apa kabar hari ini? Apakah kalian masih semangat untuk belajar fisika? Semoga kalian tetap bersyukur, tetap semangat untuk belajar. Karena kondisi dan situasi yang masih kurang memungkinkan. Oleh karena itu, pada bab 2 ini kita akan belajar tentang kesetimbangan benda tegar. Pada bab pertama, kalian tentunya sudah melakukan penilaian harian. Semoga nilai-nilai kalian baik dan bagus-bagus dan didapat juga dengan kejujuran. Oke, kita mulai saja pembahasan kali ini tentang kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan itu dibagi dua, yaitu kesetimbangan partikel dan kesetimbangan benda tegar. Jadi kalau kita lihat di sini, kesetimbangan partikel adalah benda yang volumenya kecil dan dianggap sebagai titik. Nah, syarat partikel setimbang jika jumlah aljabar gaya-gaya yang bekerja sama dengan 0. Atau sigma gaya atau F sama dengan 0. Di mana gaya-gaya yang bekerja pada partikel dalam satu bidang datar, misalkan pada sumbu X dan sumbu Y, maka jumlah gaya pada sumbu X sama dengan 0 dan jumlah gaya pada sumbu Y sama dengan 0. Sebagai contoh soal, kita lihat ada sebuah benda bermasa 10 kilogram digantungkan pada seutas tali. Ini ada talinya. Tentukan gaya tali di sini. Ini gaya talinya berapa? Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Karena bendanya digantung, maka hanya ada sumbu Y. Jadi jumlah gaya-gaya yang ada di sumbu Y sama dengan 0. Kita lihat ada gaya apa saja di sumbu Y, yaitu gaya berat. Ya, kita gambar begini. Gaya berat dan gaya tegang tali. Kita lihat arahnya. Arah ke atas itu sumbu Y-nya positif. Arah ke bawah sumbu Y-nya itu negatif. Jadi ada berapa gaya? Ada 2 gaya. Sehingga T kurang W sama dengan 0. Di mana T min W-nya itu adalah M kali G sama dengan 0. Sehingga T sama dengan M kali G. M-nya 10, G-nya 10, sehingga kita dapatkan gaya tegang talinya adalah 100 Newton. Ya. Ini kalau kita lihat hanya pada persoalan ini adalah hanya ada di sumbu Y. Nah, bagaimana kalau kita lihat di sini ada benda, ini ada tali T1, ini ada tali T2. Diberikan massa 4 kg. Nah, berapakah T1 dan T2? Di mana T1 membentuk 60 derajat, T2 membentuk 30 derajat. Oleh karena itu kita harus membuat sumbu X dan sumbu Y. Di mana ini adalah tegangan tali T2, di sini 30 derajat, maka
di sumbu X 30 derajat. T1 di sini T1, di sini 60, maka di sini pun dia 60. Menurut matematika. Nah, kita lihat sekarang. Berarti ini adalah T2, ini T1, ini adalah W. W adalah M kali G. Dilihat T1 dan T2 di sini belum diproyeksikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Kita proyeksikan saja. Ini T2 menjadi T2 cos 30 derajat. Kenapa cos? Karena dia mengapit dengan sudutnya. Maka T2-nya di sini menjadi sin T2 sin 30. Demikian juga pada T1, yaitu T1 cos 60 karena dia mengapit, dan T1 sin 60. Jadi semua sudah diletakkan di sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat gaya yang ada di sumbu X. Iya, ada T1 cos 60, ada T2 cos 60. Di sumbu Y ada W, ada T2 sin 30 dan T1 sin 60. Maka kita lihat di sini. Maka kita dapatkan T1 cos 60 sama dengan T2 cos 30, cos 60 setengah. Kita dapatkan T2 cos 30 setengah akar 3, maka T1 adalah T2 akar 3. Persamaan pertama. Kita lihat jumlah gaya pada sumbu Y. Itu syaratnya jumlah gaya sama dengan 0. Tadi kita lihat di grafik, yaitu yang ke atas T1 sin 60 ditambah T2 sin 30 sama dengan W. Yang ke bawah kan hanya W. Sehingga kita dapatkan T1 sin 60 setengah akar 3, T2 sin 30 setengah sama dengan 40. Sehingga persamaan kedua adalah T1 akar 3 plus T2 sama dengan 80. Karena 0,5, 0,5 ini semua dibagi 0,5. Dari substitusi persamaan 1 dan 2 kita dapatkan di sini adalah T1-nya kita ganti menjadi T2 akar 3. Nih, T2 akar 3 kali akar 3 plus T2 sama dengan 80. Sehingga kita dapatkan T2 akar 3, ini akar 3 kali akar 3 adalah 3. Ya. 3 ditambah 1, 4, T2 sama dengan 80. Sehingga T2 adalah 20 Newton. Ya, dimana T1 tadi adalah T2 akar 3. Maka T1 adalah 20 akar 3. Iya, demikian untuk contoh apa? Keseimbangan partikel. Nah, bagaimana kalau ada 3 buah gaya? Nah, ini 3 buah gaya, bisa aja rumus yang tadi itu kita pakai rumus aturan sinus. Nah, ini ada gaya A, maka A per sin alfa. Ini ada gaya B per sin beta, ada C per sin gamma, ya. Jadi sudut di hadapan begitu ya. Kita beri contoh nih, ada apa? Ada benda, contoh kayak tadi, rumus yang tadi bisa dipakai. Ini masanya adalah 2 kg. Ini ada T1, dianggap di sini M-nya di sini adalah T2 karena di sini ini adalah T1, ini yang di sini T1, ini T3, ini T2. Maka kita dapatkan di sini. Kalau di sini sudutnya 60 60, maka di sini 60. Karena jumlahnya itu adalah dari sini ke sini adalah 180, maka kita dapatkan di sini 120, di sini 120. Maka persamaannya adalah T1 sin 120, T2 sin 60, T3 sin 120. Sin 120 itu sama dengan sin 60, maka T1 per sin 60
sama dengan T2 sin 60 sama dengan T3 sin 60. Maka kita dapatkan T1 sama dengan T2 sama dengan T3 sama dengan 20 Newton. Oke? Jadi bisa kalian pergunakan pakai aturan sinus seperti ini atau tadi diuraikan gaya-gayanya ke dalam sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, ini jika ada 3 buah gaya. Oke, kita lanjutkan keseimbangan benda tegar. Jadi, benda tegar sudah kita tahu waktu itu ya, tidak berubah bentuk, tidak berubah jarak, tidak berubah volume. Maka benda tegar itu dalam keadaan setimbang memenuhi syarat. Jumlah gaya sama dengan 0, jumlah momen gayanya sama dengan 0. Kita lihat ya, contoh soalnya. Nah, di sini kita lihat ada batang AB. Panjang batang AB-nya 40. Terus berat AB-nya itu adalah 10 Newton. Nah, ini batang AB. Batang AB itu berarti benda tegar. Ini benda tegar. Jadi beratnya 10 Newton. Nah, pada ujung batang digantungkan berat 20 Newton. Nah, di sini ada 20 Newton. Terus batang ditahan oleh tali. Nih tali. T-nya adalah tegangan tali sehingga sistem seimbang seperti gambar. Jika sudut yang dibentuk T dengan batang adalah 37 derajat, ini 30 derajat, maka besar tegangan tali T, nah ditanya T-nya berapa. Maka kita lihat sekarang bagaimana dia memakai jumlah momen gaya dengan porosnya di A sama dengan 0. Nah, porosnya di sini. Maka memakai momen gaya kita lihat. Nah, yang belum tegak lurus adalah tegangan tali ini, karena membentuk sudut 37 derajat. Maka diurai tegangan tali ke dalam sumbu Y dan sumbu X. Ke dalam sumbu X menjadi T cos 37. Nah, T3 cos 37 ini nggak dipakai karena momen gayanya di sini sudah ya sejajar dengan porosnya ya, sejajar dengan porosnya. Yang kita pakai adalah yang tegak lurus dengan porosnya, yaitu T1 sin 37. Nah, kita lihat sekarang ya, kita lihat gaya B. Harus lengan gayanya apa? AB. Terus dia berlawanan arah dengan arah jarum jam. Nah, di sini kita anggap dia positif. Perjanjian tandanya kita anggap dia positif. Sehingga WB kali AB ditambah. Kenapa ditambah? Karena berlawanan arah jarum jam nih. Searah jarum jam. Mohon maaf, nih searah jarum jam, semuanya dianggap positif. Maka WB apa? Gaya atau berat daripada batang. Kenapa di tengah-tengah? Ya, di tengah-tengah karena titik seimbangnya di tengah-tengah. Ya, maka kita taruhlah titik beratnya di tengah sini. Panjangnya berapa? Yaitu 0,2. Ya, sekarang ini kenapa sama dengan? Karena di sini dia berlawanan arah dengan arah jarum jam. Maka dia muternya begini. Nah, begitu tuh. Maka di sini harusnya min sama dengan 0 gitu ya, karena disama dengan ya kita pindah ruas menjadi T sin 37 kali lengannya AB. Kalau masukin aja besaran-besarannya kita lihat 20 kali 0,4 dari sini ke sini itu 0,4 karena 40 cm harus dijadikan meter 0,4.
Berat batangnya berapa? 10. OA-nya 0,2, tengah-tengah. Itu sama dengan sin 37 berapa? Itu 0,6, AB 0,4 sehingga didapatkan T sama dengan 41,67 Newton ya. Jadi itulah contoh soal untuk apa? Untuk keseimbangan benda tegar. Ya, contoh berikutnya kita lihat di sini contoh berikutnya ya. Ini ada tangga panjangnya L. Dengan berat tangganya 40 Newton. Nih beratnya nih 40 Newton. Nah, ini pada bidang dinding. Dindingnya licin dan lantainya kasar. Jika tangga tepat akan tergelincir, ya, sudutnya adalah 53, maka hitunglah koefisien geseknya antara lantai dengan tangga. Bagaimana? Ya, kita harus tahu dulu gaya-gayanya yang ada pada sistem berikut ini, yaitu ada tangga, berarti ada gaya normal tangga di sini. Tangganya sudah di bawah lagi bersentuhan, berarti ada gaya normal tangga. Ini NA, ini NB. Kenapa gaya normal? Selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Gitu. Sudut tetanya 53. Kalau di sini 53, di sini juga 53 menurut matematika. Nah, di sini panjang AB ini di tengah-tengahnya adalah titik berat bendanya, yaitu 400 Newton ditaruh di sini. Ya. Maka kita uraikan untuk berat batang menjadi W cos theta. Ini juga menjadi NB sin theta. Ini kayak gaya gesek FK-nya. Oke, kita lihat gaya-gaya yang berada pada sumbu X. Untuk setimbang jumlah gaya pada sumbu X sama dengan 0. Gaya pada sumbu X apa aja? NB dan gaya gesek. NB dan gaya gesek. Di mana gaya gesek rumusnya adalah mu kali N. Nah, pada arah sumbu Y sekarang, jumlah gaya pada arah sumbu Y sama dengan 0. Apa saja? NA dan ini berat batang, yaitu 400 Newton. Ya. Maka dari persamaan 1 dan 2 kita dapatkan NB menjadi mu kali NA. NA sudah dapat tadi 400. Jumlah torsi sama dengan 0. Kita lihat jumlah torsi sama dengan 0. Maka NB sin theta kali AB sama dengan berat batang cos theta kali OA. Nah, NB-nya tadi 400 mu kali 0,8 L plus sama dengan 400 kali 0,6 kali 0,5 L sehingga mu A-nya 3/8. Atau pakai rumus singkat 1/2 tan 53 derajat sehingga sama nanti hasilnya. Oke. Jadi itulah tadi keseimbangan pada benda tegar dan partikel. Ya, nah keseimbangan itu berdasarkan titik beratnya ada keseimbangan stabil. Jadi keseimbangan stabil adalah keseimbangan yang benar apabila gangguan kecil tersebut maka posisinya semula nih, posisi dia di gerigaya gitu, posisinya akan semula. Nah, ini keseimbangan labil adalah keseimbangan yang dialami benda apabila diberi gaya sedikit aja gangguan tidak bisa kembali ke posisi semula. Nah, ini jatuh ke bawah, dia nggak bisa balik lagi. Kalau yang stabil kan dia balik lagi. Nah, ini terakhir adalah keseimbangan indiferen. Apa? Keseimbangan yang dialami benda apabila diberikan sedikit gaya maka benda tersebut tidak mengalami perubahan titik berat benda. Nah, ini jadi ada benda ya, bola atau kelereng diberi gaya ya, titik beratnya tetap aja gitu, jaraknya sama. Oke, itulah
kesetimbangan berdasarkan titik berat. Ya. Jadi hari ini pertemuan ini bab kedua ini kalian sudah mendengarkan hasil dari presentasi. Setelah itu silakan kalian menceritakan kembali atau menuliskan kembali di Moodle-nya apa-apa yang tadi diinformasikan. Dan jangan lupa membuat 3 soal dan menjawabnya. Setelah 15 menit kalian juga harus mengerjakan kuis. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.